Buku kasih naon ini kauluhan. Kita ditanya namanya dipelajari. Di depan ya, materi kita tentang ekosistem. Semangat di luar apapun aku butuhnya 100%. Belajar di Shopee Mall 100% oleh. Akan belajar IPAS dari kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka ya, di bab 2 mengenai harmoni dalam ekosistem. Di halaman 41 sampai 49 kita akan membahas memakan dan dimakan. Bagian pertama mengenai rantai makanan ya, di bagian A1 rantai makanan. Ceknya like dan share juga ya. Nah, adik-adik bagi yang mau les bahasa Inggris bisa nanti tanya-tanya lewat DM IG, lalu nanti bisa juga lihat formulir pendaftarannya. Nanti ada linknya kalian taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai di bab 2 ya. Nah, adik-adik, hutan hujan tropis ya di Kalimantan merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati yang paling banyak di dunia. Dengan jumlah spesies yang sangat banyak, bagaimana mereka hidup satu sama lain, lalu bagaimana mereka mencari makan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem. Betapa pentingnya peran masing-masing komponen untuk menjaga ekosistem tetap harmonis. Selain itu, kita akan mempelajari bagaimana mengenai dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada bagian ini adalah untuk menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem, proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, kita bagian pertama, topik yaitu memakan dan dimakan, nanti ada 2 bagian ya. Sekarang kita bahas yang rantai yang ini di awal disampaikan supaya di akhir pelajaran nanti adik-adik mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Jadi ini nggak akan kita jawab dulu ya. Yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu sama lainnya, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi, bagaimana hubungan antar tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang kita lihat gambar ini ya. Lihat belalang ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia. Nah, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu dia jadi kelaparan ya. Jadi si belalangnya ini mau dimakan, tapi diselamatin. Akhirnya laba-laba berarti nggak jadi makan ya. Nah, berarti ini ada hubungan apa ya antara laba-laba dan si belalang ini? Nah, yuk kita cari tahu ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan. Kita bahas yang bagian rantai makanan. Mari mencoba. Kita akan melihat proses makhluk hidup mendapatkan energi pada suatu ekosistem. Sekarang diskusikan bersama teman di sebelah kalian gambar kamu yang tadi dikunjungi Aga, Ian, dan Banu ya. Di gambar yang tadi laba-laba, tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam tabel di lembar kerja. Sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Coba tulis hubungan yang kalian temukan. Nah, Karina akan menjawab yang nomor 4 dan 5 ini ya. Sekarang yang komponen apa saja yang cocok ditempatkan pada kotak 1, 2, 3, 4. Nah, Karina akan mencontohkan ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, Karina buat ada 5 ya. Karina tambahkan. Yang pertama adalah tumbuhan. Ya, atau tanaman atau pohon. Dia akan dimakan oleh belalang karena belalang memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian belalang akan dimakan oleh laba-laba. Ya. Nah, kemudian laba-laba akan dimakan lagi oleh burung ya, burung pemangsa serangga ya. Lalu kemudian burung ini juga bisa dimakan lagi oleh ular. Nah, apa ya namanya ini ya?
Yuk kita bahas namanya rantai makanan. Oke, ini tadi sedikit penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari. Ada beberapa istilah baru itu tadi. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Yang ketiga, ekosistem. Apa itu? Muncul gambar apa saja tadi di sana? Ada hewan apa saja? Laba-laba, kemudian belalang. Hidup di mana mereka? Di mana tadi gambarnya tadi? Ada dua anak yang jalan di taman, ya kan? Di situ ada tumbuhan juga, makhluk hidup. Nah, apa hubungan ketiganya ini? Kenapa tadi kok bilang kalau itu kamu apa namanya makanannya diambil, berarti kamu akan membunuh laba-laba itu, soalnya laba-labanya lapar, jadi dia nggak bisa makan. Nah, apa hubungan dari ketiga makhluk hidup ini? Ada tumbuhan, ada belalang, ada laba-laba. Yang pertama, jaring-jaring, rantai makanan dulu. Apa sih yang dimaksud rantai? Rantai itu bentuknya seperti apa? Rantai itu bentuknya seperti apa? Rantai itu bentuknya seperti apa? Bulat, berhubungan, ya enggak? Kalau hanya satu dikatakan cincin. Tapi kalau dia dirangkai, ya, cincin itu dirangkai, saling ditautkan, nah itu dia akan menjadi rantai. Kita umpamakan satu cincin ini adalah laba-laba, kemudian cincin yang lainnya ini adalah belalang. Kita rangkaikan, berarti mereka berdua saling berhubungan. Begitupun juga dengan tanaman, ada 3 rantai, ya. Nah seperti itu kurang lebih. Bagaimana penjelasannya? Rantai makanan itu istilah dari atau artinya adalah makan dan dimakan. Ya, ada yang memakan, ada yang dimakan. Nah, penjelasan dari video ini tadi bahwa ketiga jenis makhluk hidup itu saling berhubungan dalam hal melanjutkan hidupnya. Kalian kalau tidak makan gimana? Mati, ya. Kalian makan apa? Nasi, tumbuhan, ya, ayam. Nah, apa yang kalian lakukan? Ini belalang ya. Gambarnya gini garis. Nah, ini belalang. Kemudian belalangnya dimakan oleh apa? Laba-laba. Kemudian laba-labanya dimakan oleh apa tadi? Burung. Burung ya? Laba-laba dimakan sama burung. Nah, ini namanya rantai makanan. Salah satu contoh saja. Ini yang ada di ekosistem taman. Ekosistem itu adalah di situ ada biotik. Apa biotik itu? Makhluk hidup, dan abiotik atau benda mati. Benda matinya apa? Tanah, batu, dan sebagainya. Itu namanya ekosistem. Di situ ada makhluk hidup, juga ada benda yang mati. Nah, dari contoh ini, rantai makanan pengertiannya apa? Dengan urutan tertentu. Kira-kira kalau laba-laba, apakah bisa makan tanaman? Tidak, karena bukan makanan
Apa? Ular. Nah, dimakan ular. Ularnya dimakan apa? Elang. Betul sekali, elang. Karena elang adalah burung pemakan daging, ya. Jadi kalau elang tidak mungkin dia makan tanaman, bukan makanannya. Kemudian ada lagi nggak yang makan belalang? Bagaimana apa yang makan belalang? Selain laba-laba? Katak, betul sekali, katak. Kataknya dimakan apa? Ular. Mana ularnya tadi? Balik ke sini. Ya, ularnya dimakan elang. Ini keseluruhan ini dinamakan jaring-jaring makanan. Tahu bedanya sekarang? Kalau rantai makanan itu satu rangkaian saja. Tapi kalau sudah jaring-jaring, sama tahu jaring ikan ya? Besar ya. Nah, berarti kalau jaring-jaring makanan itu bisa terdiri dari beberapa rantai makanan. Coba tadi rantai makanan yang pertama mana? Ini ya. Satu, ini ya. Ini. Yang kedua, ini. Iya kan? Tanaman dimakan ular, ular dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian rangkaian yang ketiga ini. Ya, tanaman dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Elang siapa yang makan? Gimana orang hutan mau ngeraih elang? Dia hanya akan berakhir atau mati kalau sudah mati dengan sendirinya. Ya, kalau sudah mati, orang itu akan mengalami pembusukan. Oleh siapa? Oleh bakteri. Nah, gak ada yang makan elang kecuali dia sudah mati, kemudian dia membusuk, dibusukkan oleh bakteri. Kelangsungan hidupnya Disimak RKS-nya sambil mendengarkan. energi makhluk hidup Yang penting dengan di cara garis memenuhi bawahi. makanannya. Makhluk hidup tanpa adanya makanan yang dapat dimakan, maka di dalam tubuhnya tidak tersedia energi yang digunakan untuk beraktivitas. Sumber makanan makhluk hidup dapat dipenuhi ketika adanya aliran energi melalui suatu peristiwa alami makhluk hidup, yaitu makan dan dimakan. Aliran energi pada makhluk hidup berlangsung melalui pola interaksi makhluk hidup berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang penting di garis bawahi. 1. Rantai makanan. Rantai makanan itu makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. 2. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung di dalam suatu ekosistem. Hubungan banyak rantai. Pola interaksi makhluk hidup melalui jaring-jaring makanan terbangun sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup di masing-masing populasi agar tetap mencapai keseimbangan. 3. Aliran energi dalam ekosistem. Interaksi makhluk hidup yang berupa peristiwa makan dan dimakan membuat adanya perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Proses adanya perpindahan energi yang berlangsung pada satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dinamakan sebagai aliran energi. Matahari bagi makhluk hidup menjadi sumber energi utama. Matahari menghasilkan energi berupa energi cahaya yang nantinya diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan adalah makhluk hidup autotrof yang dalam ekosistem disukan oleh mikroba tanah seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah.
Mikroba tanah akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi bahan mineral. Bahan-bahan mineral akan kembali diserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi bagi tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Makanan secara singkatnya, secara sederhananya adalah proses makan dan dimakan. Tapi ada urutannya sesuai dengan penjelasan yang awal tadi. Nah, kemudian pola interaksi rantai makanan dibagi menjadi beberapa peran. Ya, perannya berbeda-beda. Tanaman, belalang, laba-laba, elang itu perannya berbeda-beda. Ya, apa saja di situ perannya? Yang pertama ada produsen. Kalian lihat di situ. Sambil disiapkan buku tulisnya. Saya dikte ya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Satu, produsen. Makhluk hidup yang menjadi makanan pokok dari makhluk hidup lainnya. Hewan yang memakan produsen. Di bawahnya lagi konsumen 3, konsumen 4, dan seterusnya. Konsumen tadi adalah hewan yang memakan produsen, berarti belalang. Konsumen berapa ini? Konsumen tingkat 1. Nah, laba-laba itu memakan belalang. Konsumen itu artinya mengkonsumsi. Paham ya? Manusia mengkonsumsi makanan, ya kan? Nah, burung konsumen tingkat 3. Burung dimakan ular. Ularnya konsumen berapa? Sampai 4. Ular dimakan elang. Konsumen berapa? Nah, sampai 5. Tapi sebutannya sama, konsumen, karena dia yang mengkonsumsi. Kemudian yang terakhir yaitu pengurai, nomor 3. Pengurai yaitu makhluk hidup yang berperan sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Jadi kalau hewan itu belum mati, dia belum bisa diuraikan karena dia masih butuh makan. Makhluk hidup yang telah mati. Apa tadi contohnya? Contoh pengurai. Tanah. Bakteri. Tulis di bawahnya. Contoh bakteri. Jamur. Apalagi? Kalian pernah lihat cacing tanah? Kalian pernah lihat burung mati? Pernah? Kalian pernah lihat? Kira-kira kalau burung itu tidak dikubur, dibiarkan di tempat terbuka, apa yang akan terjadi? Membusuk. Baunya sudah mulai kecium. Nah, yang membusukkan itu apa? Yaitu tadi ada bakteri, ada jamur.
sudah mati. Ya. Produsen langsung dimakan ulat, berarti ulat konsumen tingkat 1. Ulatnya dimakan burung, berarti burungnya dalam jari-jari makanan ini K-berapa? K2, berarti burung bisa menjadi K1, bisa menjadi K2, tergantung dari proses makan pemakannya. Langsung ditulis saja contohnya. K1 contohnya belalang, ulat. K2 laba-laba, burung juga bisa. K3 burung, K4 ular, K5 elang. Pembusukan tadi sudah dilakukan oleh bakteri, jamur, cacing. Silakan ditulis. Melakukan pembahasan, kita bisa berlatih. Halaman apa? Keluar page seperti ini, quizzes. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Perhatikan aja dulu di sini. Nah, ini ya. Jadi ada waktunya, ada timingnya. Coba kita jawab bersama. Mengapa tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof? Karena tumbuhan berada di puncak rantai makanan. Karena tumbuhan berfungsi sebagai konsumen dalam rantai makanan. Karena tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri. Karena tumbuhan berfungsi sebagai pengurai dalam rantai makanan. Apa tadi? Tanaman apa yang bisa dilakukan tadi? Kenapa kok disebut sebagai autotrof?
Tarik makanan. Ada kita coba biru. Mana jadi kalau kuis di sini kita bisa menantang teman yang lain. Ditantang, ya. Ada istilah autotro. Coba ditulis di bukunya. Oke ya, saya carikan kamusnya. Autotro. Kita cari di sini. Apa autotrof itu? Nah itu. Coba dibaca bersama. Organisme